Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pembahasan kita berkaitan dengan masalah puasa, di mana di dalam kitab dikemukakan oleh pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim, walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a, dan orang-orang yang berpuasa batal dengannya asyratu asya'a, 10 perkara. Ma wasala amdan ilal jawfi warroksi, sesuatu yang sampai dengan sengaja ilal jawfi waroksi, ke dalam lubang tubuh atau kepala. Wal huknatu ahadis sabilaini, memasukkan di dalam satu dari dua lubang. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja. Wal wad'u amdan fil farji, dan wati, bersetubuh dengan sengaja, fil fardi, di dalam farji. Wal injalu an mubasyaratin, mengeluarkan mani karena bersentuhan. Wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan mani dari bersentuhan. Di sini mengeluarkan mani karena merancap atau bercium-ciuman dan lain sebagainya. Yang demikian itu membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan orang puasa berikutnya adalah wal haidu wan nifasu, haid dan nifas. Wal jununu, dan gila. Waridatu, dan murtad, keluar dari Islam karena dia telah keluar dari orang-orang yang berkewajiban beribadah. Sama kita pahami bahwa syarat puasa itu adalah Islam. Jadi ketika seseorang murtad, maka dia sudah keluar dari Islam. Nah, karena itu yang ke-10 yang membatalkan orang berpuasa adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba mengkaji berkaitan dengan masalah yang disunahkan di dalam berpuasa. Pengarang kitab mengemukakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yustahabbu fis shaumi, dan disunnahkan di dalam puasa salah satu asya'a, 3 perkara. Ta'jilul fitri,
Yang pertama adalah mengakhirkan takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahuri, kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Kemudian watarkul hajri minal kalam. Yang ketiga adalah meninggalkan berkata buruk atau berkata keji. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah 3 perkara yang disunnahkan di dalam berpuasa. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita kaji. Kita akan coba melihat dalil daripada kesunahan-kesunahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu fis shaumi salasatu asya'a. Disunnahkan di dalam puasa salah satu asya'a, 3 perkara. Disunnahkan di dalam berpuasa 3 perkara. Yang pertama takjilul fitri, segera berbuka, menyegerakan daripada berbuka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Yang perlu diingat dalam rangka kita berbuka puasa adalah yang afdol, berbuka dengan beberapa buah kurma atau dengan sedikit air. Setelah itu sholat maghrib, baru kemudian makan malam kalau mau. Kita lihat, perhatikan yang paling afdol berbuka dengan beberapa buah kurma atau dengan sedikit air. Ini sangat jauh dengan apa yang kita lakukan saat ini. Bahwa orang-orang berbuka puasa jarang sekali menyediakan kurma. Jarang sekali menyediakan kurma. Padahal yang kita pahami ketika bulan Ramadan, bulan puasa, kurma itu berlimpah ruah. Baik yang diberikan dari kedutaan Saudi Arabia maupun yang bisa kita dapatkan dari pasar-pasar. Tetapi kalau kita lihat ketika berbuka puasa, jarang sekali kita dapati di rumah-rumah orang-orang muslim yang berpuasa kurma. Yang ada adalah bahwa makanan berbuka puasa itu macam-macam. Ada cendol, ada asinan, ada manisan, goreng-gorengan dan lain-lain sebagainya. Semua makanan itu dimakan habis, bahkan tak tersisa. Ini jauh sekali dari sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dapati ketika orang berbuka puasa,
akhirnya perutnya merasa kekenyangan. Kemudian juga waktu makan yang sangat menyita, sehingga sholat maghrib telat. Bahkan ada yang sering kita lihat bahwa asbab yang demikian itu sholat maghrib mendekati atau menjelang masuknya sholat isya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian pada Allah dan Rasul. Di sini mengandung makna bahwa hendaklah kita mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak langkah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalimatnya taukid. Sungguh ada untuk kalian fi Rasulillah, di dalam Rasul, ya, di dalam gerak langkahnya Rasul, perilakunya Rasul, perkataannya Rasul, sungguh ada di dalam beliau uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, selaku orang-orang yang beriman, ya, kita harus mengikuti gerak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah contohnya yang kita harus ikuti adalah bagaimana Rasulullah berbuka puasa. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan isnad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta birutabin aw ma'in fayakula aw yasrib wa idza kana fis sita'i lam yusalli hatta ta'tiyahu bitamrin au ma'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berpuasa beliau tidak bersembahyang maghrib, tidak sholat maghrib sebelum makan kurma atau air. Setelah sholat kemudian makan dan minum. Dan bila di musim dingin beliau tidak sholat sebelum kami memberi kurma atau air untuk berbuka. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disunnahkan di dalam berpuasa yang kedua adalah ta'khirus sahuri, yaitu mengakhirkan sahur. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahura. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna ta'khiras sahuri min sunanil mursalin. Sesungguhnya mengakhirkan sahur adalah termasuk sunnah para rasul. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengakhirkan sahur ini hendaknya diperkirakan selesai makan menjelang
fajar terbit. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari, dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit sahur bersama. Dan ketika keduanya telah selesai makan sahur, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri lalu bersembahyang. Kami bertanya kepada Anas, lantas berapa lamanya selang waktu antara selesainya beliau berdua makan sahur dengan sholat subuh? Anas menjawab, kira-kira orang membaca 50 ayat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, mengakhirkan sahur itulah yang disunahkan di dalam berpuasa. Kemudian yang disunahkan dalam berpuasa, yang ketiga, tarkul hajri minal kalam, meninggalkan berkata buruk atau meninggalkan berkata keji, yaitu ucapan-ucapan keji dan batil seperti mencerca, mengumpat, dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulal zuri wal amala bihi walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan batil, maka Allah tidak akan menganggap dalam ia meninggalkan makan dan minumnya, yakni bahwa Allah tidak akan mengganjar puasanya walaupun telah gugur kewajiban puasanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita berkaitan dengan masalah puasa. Sekali lagi, hendaklah kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu mengidolakan beliau, yang menjadikan beliau sebagai panutan, hendaklah kita sekuat mungkin, sebisa mungkin mengikuti jejak langkah beliau. Apalagi ada satu janji dari Kanjeng Nabi, apalagi ada satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu statement yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk mengikuti gerak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Walaupun kalimat itu diucapkan dalam kalimat berita, akan tetapi secara tidak langsung seyogianya kalian, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang Islam, hai pengikut Nabi Muhammad, hendaklah mengikuti gerak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya di dalam diri beliau ada suri tauladan yang baik. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.